Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ikhwan yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di tengah turunnya hujan, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita banyak sekali nikmat, iman, Islam, kesehatan, kesempatan, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas yang bermanfaat baik untuk dunia dan akhirat kita. Salawat beriringkan salam kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam juga tercurah limpahkan kepada keluarga, sahabat dan para pengikut yang mengikuti dengan benar sampai hari kiamat. InsyaAllah pada malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dari tafsir Juz Amma, yang mana pada pertemuan terakhir kita telah membaca secara ringkas kisah pasukan bergajah, yang mana kita jelaskan di sana bahwasanya surat Fil itu menjelaskan tentang kisah pasukan bergajah. Bagaimana asal mulanya ada seorang raja yang namanya Abraha. Jadi dia ingin membangun gereja yang paling besar, yang mana gereja itu akan memalingkan pandangan manusia yang selama ini mereka datang berbondong-bondong untuk melaksanakan ibadah di Mekah, di Ka'bah. Dia ingin memalingkan pandangan manusia agar mereka ibadahnya di gereja tersebut yang ada di Yaman. Maka orang-orang Arab pun marah dan akhirnya mereka merusak. Sebagian riwayat mengatakan dikencingi, sebagian lain mengatakan karena mereka ke Yaman itu di musim dingin, maka mereka masuk ke dalam gereja di malam hari dan mereka membuat api, ya, yang menyebabkan gereja itu pun hancur terbakar. Akhirnya Abraham marah dan membuat pasukan yang sebelumnya pasukan ini tidak pernah dilihat oleh orang Arab, yaitu pasukan gajah. Demikian Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya di dalam surat Al-Fil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau wahai Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu bertindak terhadap pasukan bergajah? Yang mana kita telah sebutkan pasukan bergajah itu ada 12 atau 8 gajah besarnya, yang mana nantinya kalau sampai di Ka'bah, gajah itu diikat dengan apa? Dengan rantai. Kemudian sudut-sudut Ka'bah juga diikat dengan rantai. Kemudian gajah itu disuruh menariknya sampai akhirnya Ka'bah itu hancur. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Namun Allah Subhanahu wa taala menjadikan tipu daya orang kafir itu sia-sia. Dan begitulah sejatinya orang-orang kafir itu selalu berupaya ingin membuat makar kepada orang-orang beriman, ya. Baik orang kafir itu penyembah berhala, patung, ataupun ahli kitab Yahudi dan Nasrani, dua-duanya pasti ingin makar untuk orang-orang Islam. Namun tenang, jangan khawatir, Allah Subhanahu wa taala akan kembalikan tipu daya mereka itu kepada mereka. Namun dengan syarat kitanya juga harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita jangan sampai bertawakal kepada diri sendiri, ya. Bisa jadi seperti kita akan menang melawan orang-orang kafir apabila kita hebat di ekonomi. Tidak boleh seperti itu. Kita harus tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaklah kalian bertawakal kepada Allah, dan hanya kepada Allah kalian bertawakal kalau kalian itu benar-benar beriman. Maka tidak boleh kita bersandar dengan kemampuan kita sendiri. Setiap pagi dan sore kita berdoa kepada Allah dalam zikir pagi petang, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan engkau tawakalkan diriku kepada diriku sendiri walaupun hanya sekejap mata. Maka yakinlah sebesar apapun makar yang dilakukan oleh orang kafir,
pasti Allah akan putar balikkan makar itu kepada diri mereka sendiri, sebagaimana yang dilakukan oleh pasukan bergajah. Wa arsala alaihim tayran ababil, dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Dikisahkan seperti yang dikatakan oleh Imam Qurtubi atau Imam At-Tabari ya dalam tafsirnya, burung itu sekejap datang. Jadi pasukan bergajah itu melihat langit tidak ada burung, namun tiba-tiba saja burung itu datang dan berbondong-bondong. Ya, yang mana ketika burung itu datang tidak berhenti. Begitu datang melempari batu, begitu batu itu sampai ke badan mereka menyebabkan badan mereka, bahasa kita potel-potel apa? Putus-putus ya, lepas ya. Ada yang kena dadanya bolong, ada yang kena tangannya buntung, ada yang kena telinganya lepas. Begitu berbondong-bondong tak berhenti sampai semua pasukan itu kena lemparan dari burung tersebut. Namun anehnya burung itu sebelumnya tidak ada. Ya makanya disebut ababil, berbondong-bondong tak berhenti. Jadi ababil itu bukan nama burung. Burung yang menghabisi pasukan bergajah. Burung apa? Ababil, bukan. Ababil itu artinya berbondong-bondong. Ya, burungnya kecil. Ya, burungnya kecil. Ada orang yang tidak percaya bagaimana mungkin ya gajah dapat dikalahkan oleh burung. Ya, ini jangan jauh-jauh ya. Semut saja dapat mengalahkan gajah. Bahkan permainan kita kalau main apa, Pak? Hah? Gajah bisa kalah dengan semut kan? Apalagi dengan burung yang melempari dengan batu. Tidak ada yang aneh ya. Yang aneh itu hanya orang kafir yang tidak mau beriman, itu aja. Jadi hal yang dijelaskan oleh syariat itu pasti masuk akal, pasti. Andai kita tidak memahami karena kekurangan akal kita, jangan salahkan kabar syariatnya, namun salahkan diri kita sendiri kenapa kita belum sampai untuk memahaminya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, tarmihim bihijaratin min sijil, ya, yang mana burung itu membawa batu dan melempari mereka. Dikatakan burung itu membawanya dengan dua kakinya ditambah paruhnya satu. Jadi setiap burung bawa berapa batu? 3 batu, 2 kakinya dan paruhnya. Tangannya mana? Oh, burung tidak pakai tangan ya. Jadi 2 kaki dan paruhnya dilempari ya, menyebabkan itu tadi apabila terkena batu ya lepas semua ya badannya. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, sehingga mereka dijadikan seperti daun yang dimakan ulat. Coba lihat daun yang dimakan ulat. Di tempat dimakan ulat itu apa? Bolong-bolong ya, renteng-renteng bahasa kitanya ya, bolong-bolong begitu ya. Dan kondisi ini terjadi di semua pasukan bergajah. Sebagian ada yang terkena langsung mati, ada sebagian lagi disiksa perlahan, putus sampai mati. Ada juga yang putus anggota badannya namun tetap hidup, tidak mati ya, tidak mati. Sampai Aisyah radhiyallahu taala anha bertemu dengan orang-orang itu. Kata Aisyah Ummul Mukminin, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Hisham dalam kitab sirahnya dengan sanad yang hasan, Aisyah menceritakan bahwasanya beliau melihat ya pasukan bergajah itu, bekas pasukan bergajah itu meminta-minta di kota Mekah. Ya, meminta-minta di kota Mekah dengan kondisi cacat tubuhnya. Ada yang hilang tangannya, ada yang hilang kakinya, cacat ya. Ada yang bolong di wajahnya begitu. Ini membuktikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin membuktikan bahwasanya cerita pasukan bergajah ini betul-betul ada. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala basmi semuanya hilang ya, Aisyah itu tidak akan lihat. Ini Aisyah radhiyallahu taala anha dapat melihat dan dapat menceritakan kepada kita sampai sekarang. Ya, untuk diketahui Aisyah itu lahirnya setelah pasukan bergajah ya, setelah pasukan bergajah. Nah, kemarin telah disebutkan bahwasanya salah satu ya alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala melindungi Ka'bah, padahal orang-orang Abraha ini kan agamanya apa, Pak? Nasrani. Nah, Nasrani dibandingkan dengan orang-orang musyrik Mekah yang mana mereka menyembah berhala, ya maka lebih bagus Nasrani. Kenapa? Karena dia masih menyembah Allah Subhanahu wa taala walaupun mereka syirik. Gitu. Namun kenapa Allah Subhanahu wa taala membantu orang-orang musyrik Mekah? Apakah karena orang musyrik Mekah lebih baik agamanya daripada orang Nasrani? Jawabannya tidak.
Namun karena Allah Subhanahu wa taala ingin memastikan bahwasanya doa Nabi Ibrahim itu terwujud. Kata Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi ja'al hadzal baladan amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Maka Allah buktikan doa Nabi Ibrahim itu dikabul oleh Allah. Aman, tidak ada sama sekali goncang. Yang kedua, karena Allah Subhanahu wa taala ingin membuktikan kepada orang-orang di kota Mekah itu bahwasanya Allah jaga negeri ini untuk kelahiran seseorang yang agung, yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan ahli sejarah, jadi tahun tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir, dan ini sepakat. Sebagian menyatakan 50 hari setelah pasukan gajah itu Allah Subhanahu wa taala azab, maka lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 50 hari. Ya, ada sebagian orang ya seperti orang-orang liberal ya, orang-orang kafir, orang-orang yang menentang Islam itu mengatakan bahwasanya lihat di dalam Al-Qur'an itu ada dongeng ya. Mana ada ya kisah pasukan bergajah itu? Tidak ada, itu hanya dongeng belaka yang tidak pernah ada. Al-kisah atau cerita rakyat atau apalah kalau bahasa kita. Maka kita jawab yang pertama, kalau seandainya itu dongeng maka tidak mungkin semua orang memberikan nama pada tahun itu disebut tahun gajah. Tidak mungkin. Buktinya orang Arab mengenal tahun itu sebagai tahun gajah. Ini bukti pertanda bahwasanya pasukan gajah itu betul-betul ada. Yang mana di Mekah itu tidak ada gajah. Nah gitu. Ketika disebut tahun gajah, bahwasanya kejadian pasukan gajah itu betul-betul ada. Yang kedua, bahwasanya riwayat tentang pasukan bergajah ini didapat dalam syair-syair orang Arab. Ini sebagai bukti. Ya, kalau kita belajar sejarah dulu kan ada prestasi-prestasi ya. Kalau di Palembang ada prestasi apa? Kedukan Bukit, apalagi Talang Tua dan lain-lain. Itu kan bukti. Ya, ada aksaranya, ada tulisannya. Nah, di orang Arab juga ada buktinya, yaitu dari syair-syair yang menceritakan tentang pasukan bergajah. Ini dalil yang kedua. Yang ketiga dalilnya adalah bahwasanya Aisyah Ummul Mukminin melihat langsung bekas pasukan bergajah itu. Kalau seandainya itu bukan pasukan bergajah, tidak mungkin orang mengatakan itu loh bekas pasukan bergajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Tidak mungkin ada orangnya. Sekarang ada fisiknya. Itu membuktikan bahwasanya kejadian ini betul-betul ada. Nah, ini pelengkap dari pembahasan kita pekan lalu. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang mari kita masuk di tafsir kita yang memang inti dari pelajaran kita pada malam hari ini, yaitu tafsir surat Al-Humazah. Tafsir surat Al-Humazah. Mari kita baca bersama, ana baca, kemudian boleh bapak-bapak dan ikhwan sekalian mengikuti. Dalam surat Al-Humazah surat ke-104. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Allazi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layumbazanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim mu'sadah. Fi 'amadim mumaddadah.
Nah, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebelumnya kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul, wailun, celaka. Likulli, bagi setiap, humazatil lumazah, pengumpat dan pencela. Nanti kita akan bahas apa yang dimaksud humazah, apa yang dimaksud dengan lumazah. Kemudian Allah melanjutkan alladzi jama'a malan wa addadah, yang sifat orang yang suka mengumpat dan mencela itu alladzi jama'a malan wa addadah, yang mana mereka mengumpulkan harta dan selalu menghitung-hitungnya. Karena dia punya harta, dia hitung-hitung, maka dia bangga diri. Oh, ternyata anak punya banyak uang nih. Dengan itu dia merendahkan, mencela dan mengumpat manusia. Kenapa? Ya, karena mereka merasa kesombongan ada pada dirinya. Mereka merasa lebih tinggi. Maka mereka pun mengumpat dan mencela. Kemudian Allah mengingatkan, yahsabu anna ma lahu akhlada. Dia mengira bahwasanya harta itu dapat mengekalkannya. Ya, seakan-akan dengan harta ini dia dapat membeli semuanya. Dia dapat membeli semua kebahagiaan, namun dia lupa dia tidak akan pernah bisa membeli waktu. Ya. Mungkin ada juga inspirasi orang-orang barat, orang-orang kafir itu membuat bagaimana cara hidup kekal, gitu kan. Mungkin ada itu kepikiran, mungkin dengan operasi plastik atau dengan apa gitu kan. Tapi tidak akan pernah bisa, ya pasti mati. Kalla la yumbadanna fil hutama, sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutama. Orang-orang seperti ini akan mendapatkan balasan dari Allah berupa al-hutamah. Al-hutamah ini nama dari neraka atau nama sifat dari neraka, hutamah, yang artinya menghancurkan, ya, menghancurkan. Wa ma adraka mal hutama, tahukah kamu apa itu neraka hutama? Narullahil muqadah, itu adalah apinya Allah, yaitu apinya Allah, azabnya Allah yang menyala-nyala, ya, atau yang dinyalakan. Kita baca nanti dinyalakan 1000 tahun. Api itu telah dinyalakan oleh Allah 1000 tahun, kemudian dipanaskan lagi 1000 tahun lagi sebelum mereka masuk ke dalam neraka itu. Artinya panasnya luar biasa. Allati tattali'u 'ala afidah, yang membakar sampai ke ulu hati, sampai ke dalam jantung. Itu panasnya. Ya, jadi kalau kita di dunia ini kalau dibakar kulitnya saja sudah habis, kulit kita mati sudah, barulah terbakar organ dalam. Mati dulu kan, baru terbakar. Atau ada orang ketika kebakaran misalnya dia terbakar langsung hatinya terbakar, kan enggak. Nah, ini di dalam neraka hutama itu, begitu orang masuk kulitnya terbakar, tulangnya terbakar, hatinya terbakar dan dia masih hidup. Itu yang dimaksud. Ya. Innaha 'alaihim mu'sadah, dan lebih ngeri lagi, sungguh api itu ditutup rapat di atas diri mereka. Tidak ada celah sedikit pun untuk mereka kabur lari. Dan bayangkan kalau kita masak dengan presto, Pak, full, tidak ada sedikit pun celah keluar, apa yang terjadi? Ya, tulang saja bisa jadi tulang lunak. Itu di dunia. Kalau masak dengan presto gimana caranya, Pak? Ditutup kan? Ada nggak uapnya yang keluar kalau masak presto? Bapak-bapak tahu enggak? Masak dengan presto tidak ada yang keluar kan uapnya kan? Maka menyebabkan apa yang dimasak di dalam presto itu lembut, lunak. Begitulah gambaran orang di dalam neraka hutama itu. Tidak ada uapnya sedikit pun keluar, apinya keluar, dan dia tidak akan pernah bisa kabur. Itulah azabnya. Fi amadim mumaddadah, ya, diikat pada tiang-tiang yang panjang. Ya, diikat pada tiang-tiang yang panjang. Ya, kata para ulama, yang pertama maknanya sudah ditutup rapat, dipasak lagi dengan tiang-tiang panjang yang menyebabkan dia tidak mungkin keluar lagi. Ya, sudah ditutup rapat, dipasang tiang panjang lagi sehingga dia tidak dapat keluar. Penafsiran ulama yang lain mengatakan tiang panjang itu ditaruh di neraka hutama itu, yang dengan itu mereka diikat, kakinya, lehernya, kaki, tangannya semuanya diikat sehingga mereka tidak bisa kabur lagi. Ya, inilah arti dari surat Al-Humazah.
Surat Al-Humazah itu sendiri adalah surat Makkiyah, ya, surat Makkiyah, turun sebelum hijrah, yang menjelaskan tentang orang-orang yang ada di kota Mekah yang selalu mencela Nabi SAW dan para sahabat, dan mereka menganggap orang yang mengikuti Nabi SAW itu rendah karena harta, karena jabatan, ya. Dan ini merupakan penyebab yang paling besar, paling banyak menyebabkan orang tidak mau taat kepada kebenaran, menganggap orang lain itu di bawahnya, sehingga malu bagi dia kalau mengikuti orang tersebut, ya. Ini penyebabnya. Tidak berhenti sampai di situ, untuk mematahkan kebenaran orang tersebut, dia hina. Bukan hanya tidak mau menerima, namun dia hina. Agar apa? Agar orang lain pun tidak ikut dengan dia. Kalau seandainya dia tidak menghina, orang lain ikut. Kalau begitu dia ada saingannya, sehingga dia kalah saing dengan orang tersebut. Maka dengan kedudukannya dia gunakan untuk mencela orang lain. Surat ini adalah surat 104. Al-Humazah sendiri artinya pengumpat atau pencela. Al-Humazah sendiri artinya pengumpat atau pencela. Tadi suratnya adalah surat Makkiyah, turun sebelum hijrah. Kita masuk ke makna wailun. Allah Subhanahu wa taala berfirman wailun. Para ulama tafsir menafsirkan tentang wailun ini minimal menjadi dua makna. Yang pertama, mereka mengatakan wailun ini adalah salah satu nama lembah di dalam neraka. Salah satu nama lembah di dalam neraka yang dikenal dengan lembah Wail. Yang kedua, ulama yang lain mengatakan bahwasanya Wail di sini bermakna minimal ada 3 makna dalam bahasa Arab. Ada 3 maknanya, ya. Ada 3 makna Wail. Yang pertama, makna Wail itu artinya celaka, ya. Afwan, yang pertama maknanya al-khizyi. Al-khizyu artinya hina. Afwan, yang pertama artinya hina. Yang kedua maknanya al-halakah, artinya kebinasaan. Yang ketiga namanya al-azab, yaitu azab. Jadi ketika kita mengatakan wail, celaka, itu maknanya 3. Hina, binasa, dan azab. Jadi wailul likulli humazatil lumazah, binasalah, kemudian azablah, dan kehinaanlah untuk setiap orang yang mencela, ya. Atau kita terjemahkan wailun likulli humazatil lumazah, lembah di dalam neraka untuk setiap orang yang mengumpat dan mencela. Begitu makna. Kemudian para ulama juga menjelaskan makna wailul likulli humazatil lumazah. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah ibnu Abbas, humazatil lumazah maknanya adalah al-humazah yahmazuhu fi wajhihi, ya, yaitu dia mencela di hadapannya, langsung di hadapannya. Itu humazah, mencela langsung di hadapannya. Adapun lumazah itu mencelanya di belakang. Jadi kalau humazah terang-terangan, kalau di belakang lumazah. Dua-duanya sama, humazatil lumazah. Humazah di depan, lumazah di belakang. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan al-hammazu bil qaul. Humazah itu dengan ucapan. Humazah itu dengan ucapan. Wal lammadu bil fi'al. Adapun lumazah itu dengan perbuatan, baik dengan tangan, gerakan mata, gerakan mulut, gitu ya. Kan bisa orang menghina dengan gerakan mulut, gimana? Katanya gitu kan. Ya, pakai mulut. Atau dengan tangan, ya. Atau dengan gerakan, ya, gestur. Ini perbuatan. Atau dengan tangan langsung menghinakannya dengan memukulnya, menepeleng atau apa gitu kan. Maka kata Ibnu Katsir, humazah itu dengan ucapan, lumazah dengan perbuatan.
Dan ini senada dengan dikatakan oleh Imam Mujahid mengatakan humazah bil yadi wal ain. Humazah itu dengan tangan dan mata. Ini bedanya, kalau Ibnu Katsir mengatakan humazah itu dengan lisan. Kalau Mujahid, humazah itu dengan tangan dan mata. Dan lumazah dengan lisan. Ini kebalikan dari Ibnu Katsir. Namun perbedaan makna seperti ini menunjukkan bahwasannya dua-duanya tercela, baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan, dengan tangan ataupun dengan mata. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah, binasa, azab dan kehinaan bagi setiap orang yang mencela, baik dengan lisannya ataupun dengan perbuatannya ataupun dengan gerakan matanya, baik di hadapannya ataupun di belakangnya. Dan kalau kita ingat-ingat lagi di dalam Al-Quran, surat yang ada kalimat wail, yaitu dimulai dengan wail, surat yang dimulai dengan wail itu hanya ada 2 surat. Yang pertama wailul lil mutaffifin, yang kedua wailul likulli humazatil lumazah. Wail yang pertama, wailul lil mutaffifin, ini berkaitan tentang harta manusia. Wail yang pertama berkaitan dengan harta manusia. Celakalah untuk orang yang curang. Apa itu curang? Kalau dia beli pengennya sempurna timbangannya, kalau dia yang menjual dia mengurangi timbangan. Artinya tentang harta, celaka. Bahkan masalah timbangan ini Allah kirim khusus satu nabi yang menunjukkan bahwasanya mengurangi timbangan itu dosa besar yang membinasakan. Yang kedua, wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi orang yang mengumpat dan mencela, dan ini masalah kehormatan. Maka 2 wail di sini menunjukkan atas agungnya harta dan kehormatan terutama seorang muslim. Dan ini senada dengan sabda Rasul SAW ketika beliau haji wada. Beliau mengatakan inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haramun alaikum. Kata Nabi SAW, sesungguhnya darah kalian, harta kalian dan kehormatan kalian haram atas kalian, yaitu tidak boleh dicemari, tidak boleh dicoreng. Sebagian manusia menganggap kalau harta wajar, tapi kalau kehormatan enggak, itu sama. Sebagaimana kita tidak boleh mengambil harta saudara kita dengan batil, kita pun tidak boleh mengambil kehormatan saudara kita dengan batil. Tidak boleh. Dan salah satu bentuk kita mencoreng kehormatan saudara kita adalah dengan ghibah. Dengan apa, Pak? Dengan ghibah. Apa itu ghibah? Zikruka akhaka bima yakrah. Menyebutkan sesuatu yang ada pada diri saudara kita di belakangnya. Itu ghibah. Ini kalau kata siapa tadi, Ibnu Abbas, ini makna lumazah, menyebut di belakang. Ini ghibah, tidak boleh, haram. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan ghibah ini seperti makan bangkai saudara kita sendiri, bukan makan tiren ayam mati kemarin, bukan, tapi makan bangkai saudara kita sendiri. Yang kemarin dibahas oleh Ustaz Roni, kanibal tanpa sadar, ya. Nah, itu haram, tidak boleh. Ataupun mencela di hadapannya, tidak juga boleh. Saat gibahkan di belakang tidak boleh, kalau di depan sama aja tidak boleh juga. Ini makna humazah. Ini makna humazah, mencela di depan tidak boleh. Tidak boleh. Namun kebanyakan manusia itu tidak berani mencela di depan, mencelanya di mana? Di belakang. Ya. Ini yang disebut dengan bermuka 2. Itu sudah dibahas juga oleh Ustaz Roni, bermuka 2 kan gitu. Yang belum ikut bisa lihat di YouTube-nya, ya. Di YouTube Anwar Azza Masruni atau di Al-Madinah TV. Maka ini harus hati-hati jamaah sekalian, ya. Demikian juga darah. Walaupun Nabi SAW mengabarkan bahwasanya semakin dekat dengan hari kiamat, ya, darah manusia, darah orang beriman itu semakin murah. Makanya berita pembunuhan itu mudah sekali kita dengar. Terjadi pembunuhan, terjadi pertikaian, bahkan naudzubillah sekarang tersebar
banyak sekali kejadian bapak bunuh anak, anak bunuh bapak, ibu bunuh anak, anak bunuh ibu, istri bunuh suami, suami bunuh istri. Nasallallahu as-salama wal afiyah. Kita meminta kepada Allah keselamatan. Ya, ini fitnah. Padahal Nabi SAW mengatakan, bahkan Allah mengatakan tentang kisah Habil dan Qabil, ya, barang siapa yang membunuh satu, seakan-akan dia membunuh semua manusia. Ya, barang siapa yang menghidupkan, yaitu membantu menyelamatkan satu nyawa, seakan-akan dia menyelamatkan semua nyawa. Maka kita tidak boleh harta, kehormatan dan darah tidak boleh kita ganggu, tidak boleh diganggu. Mungkin harta kemudian darah kita bisa tahan, tapi kalau kehormatan kita mungkin tidak bisa sabar. Kita ngelihat ada orang cacat sendiri, kita bilang si buta, si pincang, ya, si autis, siapa lagi, tidak boleh, ya, si kurus, si gemuk, siapa lagi, ya, si jelek, ya, tidak boleh kita, tidak boleh. Nah, ini sebutan-sebutan panggilan begitu tidak boleh. Ya, Anda pernah ketemu dengan teman, Anda tidak tahu dia itu dapat panggilan di teman-temannya si black, bingung, si black apa, si black katanya hitam. Oh ya Allah gitu. Tapi tidak apa-apa, Anda sudah ridho katanya gitu. Nih, pada dia berdosa lebih baik Anda ridhokan aja. Walaupun tidak boleh Pak, kita bisa panggil namanya bagus sekali itu teman saya itu, Masya Allah. Tapi dipanggil si black, tidak boleh kita panggil begitu, ya. Atau dipanggil apa, kumbang, ya. Sama, karena apa? Karena hitam, ya. Dipanggil dengan panggilan-panggilan yang lain, tidak boleh. Makanya kita hendaklah memanggil orang itu dengan panggilan yang terbaik yang dia suka. Termasuk panggilan, misalnya namanya Abdullah, panggil Abdullah, jangan panggil Dul. Ya, panggil yang terbaik, panggil yang terbaik, ya. Panggil yang terbaik. Nah, kita hidup di lingkungan yang memang suka menyingkat, ya. Namanya bagus sekali, Khadijah, dipanggil DJ, ya. Panggil dengan panggilan itu, biasakan Pak, biasakan, nanti terbiasa, ya, nanti kebiasa. Ya Abdullah, wahai Abdullah, ya, dia dul gitu. Nanti kita terbiasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, alladzi jama'a malan wa addadah, yang mana orang tersebut, yaitu yang mencela itu, dia hobinya mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Jadi fokusnya hanya dunia saja. Dia tidak ingat akhirat. Kenapa? Karena kalau dia ingat akhirat, dia tidak mungkin mencela, karena dia tahu akan ada hari perhitungan. Tapi karena fokusnya dunia saja, yang penting uang, dan itu menjadi doktrin kita sejak kecil. Time is money, ya, waktu itu adalah uang. Jangan Pak, tidak boleh. Jangan sampai uang itu masuk ke hati, uang itu di tangan, sehingga kalau uang di tangan mudah kita infakkan. Ya, lupa kita, perasaan kemarin ada uangnya gitu ya. Tapi kemana sekarang? Ya sudah dibagi-bagi, sudah selesai. Dan itu bahagia. Kata Nabi SAW ketika beliau ditanya, Man as'adun nas, siapa manusia yang paling bahagia? Nabi menjawab dengan ucapan yang mirip, Man as'adun nas, man as'adan nas. Siapa manusia yang paling bahagia? Nabi menjawab, yaitu siapa yang mampu membahagiakan manusia. Siapa manusia paling bahagia? Yaitu manusia yang dapat membahagiakan manusia. Itu kan luar biasa. Itu pertanyaan dibalik dengan semisal dengan pertanyaan Man as'adun nas. Bedanya satunya pakai dhamma as'adun nas, satu lagi man as'adan nas pakai fathah, as'adan nas. Siapa orang yang paling bahagia? Orang yang membahagiakan orang lain, ya. Dengan apa? Dengan senyumannya, dengan sikapnya, dengan hartanya, dengan ilmunya, orang bahagia. Ya, kita itu pengen, dan ini cita-cita kita, ketiadaan kita itu dirindukan orang Pak. Bukan malah kehadiran kita
dibenci oleh orang. Ya. Ya. Anak-anak mungkin nonton ada film kartun ya. Ada film kartun tuh, hari yang paling bahagia adalah hari tidak ada si kuning katanya gitu. Tahu enggak? Nah, tahu kan kalau anak-anak nih. Bapak enggak tahu. Jadi ada orang yang dibenci, hari yang paling bahagia bagi dia kalau enggak ada si A gitu. Kenapa antum senang banget? Oh, si A enggak ada, lagi mode, senang anak katanya. Astagfirullah, jangan. Harusnya kita itu, kenapa antum sekarang murung qadarullah saudara kita hari ini tidak hadir gitu. Maka kembali lagi alladzi jama'a malahu wa addada. Jadikanlah harta itu di tangan, jangan di hati. Jangan dihitung-hitung. Ya. Banyak orang perhitungan artinya akhirnya tidak mau bersedekah, Pak. Ada hitung-hitung. Gaji 3 juta misalnya. Wah. Kontrakan 600. Untuk belanja 1,5 juta. Oh, tinggal segini, belum bensin, belum ini. Ah, sudahlah, tidak usahlah ngasih orang tua gitu. Jangan, Pak. Sudah, kalau gaji misalnya 3 juta, potonglah dulu 300 untuk orang tua, selesai. Sisanya inilah hidup kita. Gimana caranya? Atur sudah. Kalau kita mau ini anak sekolah, ini jajannya, ini itunya, kira-kira jadi nggak kita ngasih orang tua? Nggak akan jadi. Itu kalau gaji 3 juta. Kalau gaji 10 juta sama. Buktikanlah. Gaji itu sama aja, Pak. Kecuali kita gaji 3 juta, ketika naik gaji 10 juta, kehidupan kita pasti sama seperti gaji 3 juta. Dan itu tidak mungkin. Tidak ada orang mau gajinya 10 juta pengen hidup 3 juta. Ada yang dia naikkan level hidupnya. Maka akhirnya 10 juta itu sama aja seperti 3 juta. Habis-habis juga gitu. Walaupun rasanya berbeda. Kalau 3 juta dia pakai legenda ya. Kalau 10 juta dia pakai PCX misalnya begitu. Bedanya di situ aja. Tapi kalau kita hitung-hitung, yakin tidak mungkin kita jadinya berinfak. Potonglah dulu untuk berinfak, untuk berbagi dengan keluarga yang membutuhkan. Nanti kita bahagia. Nanti harta kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, bahkan buruknya lagi bagi orang yang menghitung-hitung harta ini, mewariskan dalam hatinya, aku ini adalah orang yang paling hebat. Aku ini ternyata banyak uangku. Udah hitung sertifikat tanahnya, alhamdulillah. Sekarang sudah segini nih sertifikat tanah nih. Satu sertifikat isinya 1 hektar. Kalau segini berarti anak udah punya 100 hektar gitu. Ada kebanggaan dalam diri. Dia pandangi mobil-mobilnya. Ada Rolls Royce, kemudian ada siapa lagi, ada Ferrari, ada tidak main Fortuner, naiknya yang main tinggi, apa lagi, Lamborghini, ya Audi, tuh mainnya tinggi-tinggi. Alhamdulillah, berarti anak kaya ini. Walaupun bersyukur, Pak, tapi mewariskan dalam dirinya tidak ada orang Prabu Muli seperti anak gitu. Lihat motornya, ya MotoGP ya. Ada ndak orang MotoGP rumahnya? Bangga dia, Masya Allah. Dan lagi istrinya, kayaknya istri anak paling cantik di alam semesta ini ya. Bedaknya aja 5 cm misalnya gitu. Bangga dia, lihat anaknya. Anaknya ndak ngerti bahasa Prabu Muli ya. Anaknya bahasa Inggris. Please. Bangga dia. Akhirnya apa? Ketika dinasehati, ketika dia ada kesalahan dinasehati, kamu siapa? Gitu. Ini penyakit. Orang yang bahagia itu dia punya uang banyak, tapi dia bisa bergabung dengan manusia yang lain. Itu nikmat. Tidak ada gap antara dia dengan orang lain. Itu nikmat sekali. Karena ketahuilah, orang kaya itu kalau dia membanggakan dirinya, orang tidak berani dekat dengan dia. Akhirnya dia walaupun kaya merasa sendiri. Rumah seluas lapangan bola ya, itu terasa sempit, Pak. Kenapa? Tidak ada teman. Bingung dia. Akhirnya kembalinya kemana? Ya, ke temannya berupa obat-obatan. Dinasihati tidak mau. Kenapa? Karena dia merasa punya banyak uang. Dan ini dibahas oleh Ustadz Nasiruddin di kajian Masail Jahiliyah. Salah satu penghambat
Dan salah satu bekas jahiliyah yang masih ada sampai sekarang yang menghalangi manusia untuk menerima kebenaran adalah apa? Berbangga dengan harta, berbangga dengan kedudukan. Siapa dia? Ustadz fulan itu, tamatan mana gitu. Bisa apa dia? Apa bisnisnya? Apa hartanya? Tadi dia naik motor pakai apa gitu. Dihinakan. Padahal Allah tidak melihat itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha la, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat dengan bentuk fisik dan paras, namun Allah melihat kepada hati dan amal perbuatan. Maka hati-hati, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran, merendahkan manusia. Hati-hati. Di uang di ATM tidak apa-apa Pak, biarkan aja gitu ya. Lihat sekali-kali tidak apa-apa. Sedekahkan gitu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, yahsabu anna malahu akhlada. Dia mengira bahwasanya hartanya itu dapat mengekalkannya. Karena dia merasa dia punya banyak harta, harta inilah yang dapat menyelamatkannya. Kalla, sekali-kali tidak. Dan inilah yang diprasangkakan oleh siapa? Oleh siapa Pak? Qarun. Ya, Qarun. Dia pikir harta itulah yang dapat menyelamatkannya. Betul Pak. Harta itu dapat menyelamatkan orang yang memilikinya kalau dia gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia gunakan selain jalan Allah, membinasakan. Dan kita telah singgung ada 4 golongan manusia. Golongan pertama punya harta, punya ilmu. Dengan ilmunya dia gunakan harta di jalan kebenaran. Dengan itu menjadi kelompok yang paling bagus. Yang kedua, punya ilmu tak punya harta, tapi karena dia punya ilmu, dia punya niat, dia berniat untuk melakukan amal sebagaimana amal golongan pertama, maka dia mendapatkan pahala golongan pertama. Yang ketiga, ini yang paling buruk, punya harta tidak punya ilmu. Ilmu yang dimaksud ilmu nyari uang, bukan ilmu agama. Karena ilmu nyari uang dia sudah punya banyak uang, tapi yang dimaksud ilmu agama. Ketika dia tidak punya ilmu agama, hartanya digunakan dalam rangka keburukan, maka dia menjadi orang yang paling jelek. Yang keempat adalah orang yang tidak memiliki harta, tidak memiliki ilmu. Karena tidak memiliki ilmu, dia bercita-cita sebagaimana cita-cita kelompok 3, sudah jatuh tertimpa tangga. Maka kita pilih. Gimana milihnya? Ya pilih ilmu. Karena kita tidak bisa untuk memaksakan diri menjadi kaya, namun kita bisa memaksakan diri dalam menuntut ilmu. Gitu. Kemudian Allah berfirman, kalla la yumbadzanna fil hutamah. Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilempar ke dalam neraka hutamah. Ya, neraka hutamah. Neraka hutamah sendiri artinya yang menghancurkan, ya, yang menghancurkan. Ya, jadi seakan-akan Allah mengatakan kalimat kalla itu untuk membantah. Kalla, sekali-kali tidak, kata Allah. Harta itu tidak dapat membuat dia kekal, tidak dapat membahagiakannya, tidak dapat menyelamatkannya. Bahkan mereka akan dilemparkan ke dalam neraka yang menghancurkan, yaitu neraka hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Tahukah kamu apa itu neraka hutamah? Ya. Neraka hutamah, apa itu neraka hutamah? Maka Allah jawab, narullahil muqadah, yaitu apinya Allah. Ketika disandingkan dengan nama Allah, narullah, ini menunjukkan bahwasanya api ini bukan api sembarang, namun api khusus disediakan oleh Allah untuk orang-orang kafir. Ya, bahkan dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan api neraka itu dibandingkan dengan api di dunia itu 1/70-nya api dunia. Jadi api akhirat itu lebih panas 70 kali daripada api dunia. Ya. Jadi api kita di dunia saja sudah menghancurkan. Ya, sudah menghancurkan, meluluhlantahkan. Bagaimana nanti di akhirat? Ya. Maka jangan sampai kita merasa tidak apa-apalah masuk neraka sebentar, jangan. Karena apinya beda Pak, beda. Makanya diriwayatkan bahwasanya ada seorang ulama, seorang alim ulama,
kita sudah baca juga dalam kitab Minhajul Muslim, itu setiap malam dia dekatkan tangannya ke lilin. Kalau dulu kan pakai lilin Pak ya, pakai obor, karena tidak ada lampu begini. Dia dekatkan tangannya ke lilin. Kemudian dia katakan, wahai fulan, dia sebut namanya, bagaimana pendapatmu dengan api dunia ini? Apakah engkau sanggup menahan panasnya? Dia dekatkan, dekat saja sudah panas. Maka dia katakan, kalau engkau tidak mampu dengan api dunia, maka engkau lebih tidak mampu untuk menahan panasnya api akhirat. Gitu. Jadi kadang-kadang kita lupa untuk melakukan hal itu Pak. Coba. Jadi ketika bakar sampah, itu jangan bakar sampah saja, mendekatlah ke sampah itu dan katakan, wahai diri, mendekat ke tempat bakar sampah ini aja engkau tidak sanggup. Terkena asapnya saja engkau sudah membuat matamu perih. Bagaimana ketika Allah bakarmu nanti di akhirat? Ya, maka bertakwalah wahai diri kepada Allah. Dan dikatakan di sini, api neraka yang awalnya sudah panas, lalu dinyalakan lagi dan dipanaskan lagi selama 1000 tahun oleh Allah. Kemudian api itu dipanaskan lagi selama 1000 tahun. Jadi total 2000 tahun dipanaskan, baru dimasukkan orang-orang ke dalam neraka hutama itu. 2000 tahun Pak dipanaskan Pak. Ya. Pernah lihat orang bikin pisau, benar kan? Gimana dia cara memanaskan apinya? Dipompa kan? Nah itu dipanaskan 1000 tahun, ditambah lagi 1000 tahun dipanaskan. Besi aja bisa meleleh Pak. Gimana kita, tulang kita? Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asbarahum 'alan nar." Betapa sabarnya mereka menerima azab di neraka itu. Sejatinya tidak sabar, tapi tidak ada pilihan, ya terimalah saja. Terima saja, ya. Makanya sekaranglah bapak-bapak sekalian, para ikhwan, kita sadarkan diri kita untuk selamat dari api neraka. Jangan sampai menyesal. Panas api neraka tidak main-main. Ya, kadang-kadang lihatlah orang yang bikin pandai besi itu, lihat bagaimana api itu dapat merubah lembaran per itu disulap menjadi api yang menyala, terus dipukul-pukul jadilah dia golok sembelih. Ya, itu ditempa kan? Bagaimana kita? Sanggup gak kita? Ya, kalau tidak sanggup, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menjelaskan allati tattali'u 'alal afidah, yang mana api tersebut tattali', melihat, artinya masuk, ya, sampai ke dalam hati, ke dalam jantung. Jadi begitu disentuh, yang terasa di dalam jantung, panas membakarnya itu sampai ke jantung. Jantungnya sudah kebakaran, jantungnya gosong. Namun bedanya di akhirat itu tidak pernah mati, karena mati sudah disembelih. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, nanti di hari kiamat kematian itu didatangkan oleh Allah dalam bentuk domba, dalam bentuk kambing. Kemudian dikatakan kepada penghuni neraka, wahai penghuni neraka, kekallah, tidak ada kematian setelah ini. Wahai penghuni surga, kekallah, tidak ada kematian setelah ini. Akhirnya kematian pun disembelih, maka tidak ada lagi kematian setelah itu. Makanya Allah jelaskan dalam Al-Quran, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setiap kali kulit itu hangus terbakar, maka Allah ganti dengan kulit yang baru. Liyazukul azab, agar mereka merasakan azab tersebut. Dan para ulama mengatakan, kenapa Allah Subhanahu wa taala membakar sampai ke dalam hati? Ini kan hukumannya untuk orang pengumpat. Kenapa? Karena hatinya penuh dengan kesombongan. Sombong itu adanya di mana, Pak? Apa di pakaian? Apa di motor? Apa di mana kesombongan itu? Kesombongan itu ada di hati. Maka ada kaidah mengatakan al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Karena perbuatannya sombong ada di dalam hati, maka di dalam ayat ini Allah tegaskan balasannya adalah hatinya pun dibakar. Allati tattali'u 'alal afidah, masuk ke dalam jantungnya. Di hati yang disebut dalam Al-Quran, dalam hadis, yang dimaksud hati adalah jantung. Kesombongan itu ada dalam jantungnya, maka Allah azab dengan dibakar jantungnya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innaha 'alaihim mu'sadah, sungguh api itu ditutup rapat di atas diri mereka.
Insyaallah kita dengarkan azan terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maka jamaah sekalian, ya dilawan terus kalau ada rasa kesombongan dalam hati, dilawan. Karena kesombongan ini penyakit hati yang dapat menyebabkan kita tidak mau menerima kebenaran dan dapat menyebabkan kita merendahkan manusia. Ya, balasannya mengerikan. Allati tattali'u 'alal afidah, yang mana api itu dapat membakar hati kita, jantung kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat yang ke-8, innaha 'alaihim mu'sadah. Sungguh api itu ditutup rapat di atas mereka. Artinya api neraka hutama itu ditutup rapat, tidak ada celah bagi mereka untuk keluar. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, karena api itu berkumpul di situ saja, maka azabnya akan jadi lebih dahsyat lagi. Sebagaimana tadi Anda sampaikan presto, itu analogi yang paling ringan. Presto gimana Pak? Ya, tulang lunak kan? Nah, itu terjadi dengan apabila kita dibakar, dipanaskan, dimasak di tempat yang tidak ada celah untuk keluar. Begitu juga di dalam neraka hutama, innaha 'alaihim mu'sadah. Sungguh api itu ditutup rapat atas mereka. Dan ini senada dengan firman Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 37. Allah berfirman, yuriduna ay yakhruju minan nari wa ma hum bikharijina minha walahum azabum muqim. Mereka ingin keluar dari neraka tetapi tidak akan dapat keluar dari sana, dan mereka mendapat azab yang kekal. Bahkan penghuni neraka itu berkata kepada malaikat Malik. Mereka berdoa kepada atau memohon kepada malaikat Malik, ya Malik, wahai malaikat Malik. Siapa malaikat Malik itu? Penjaga neraka. Dan dikatakan dalam hadis, Malik itu tidak pernah tersenyum lagi ketika Allah telah menciptakan neraka. Tidak pernah tersenyum. Ya, kenapa? Karena ngeri sekali. Dekat dalam sebuah hadis yang lain, Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan kepada Nabi, memaparkan kepada Nabi tentang jalan, dua jalan, dikasih jalan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, huffatin naru bisyahawat wa huffatil jannatu bil makarih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibentangkan jalan menuju neraka itu semua jalannya yang enak-enak, yang sesuai dengan syahwat semua. Namun ketika sampai di akhir, kata Nabi SAW, ya Rabb, aku takut tidak ada satupun umatku yang sanggup menerima azab ini. Maka kata Allah, memang tidak ada yang akan sanggup untuk menerimanya. Namun kata Nabi, aku takut mereka lupa, karena jalan menuju sana begitu dimudahkan, artinya sesuai dengan hawa nafsu. Namun ketika dibentangkan kepada surga, kata Nabi SAW, huffatil jannatu bil makari. Jalan ke surga itu penuh dengan onak duri, penuh dengan jalan rintangan dan cobaan. Ya, kata Nabi SAW, demikian sulit jalan ini ya Allah. Namun ketika sampai di akhirnya, maka ketika melihat surga, maka kata Nabi SAW, ini tempat yang pasti dirindukan oleh semua umatku. Memang begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Namun aku khawatirkan tidak ada yang sampai ke sana karena tantangannya yang begitu terjal. Maka kita harus bersabar. Capek, lelah, letih kita di dunia ini adalah jalan agar kita masuk ke dalam surga. Maka jangan sampai kita bekerja dalam satu hari tidak meniatkan mendapatkan akhirat. Apalagi seorang suami, bapak-bapak sekalian, niatkan kita capek, lelah, letih, dagang, jualan dari pagi sampai pagi, misalnya kita jualan, niatkan ini di jalan Allah, menafkahi anak, istri, orang tua. Niatkan itu semua. Niatkan kita sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan itu kita ditetapkan. Kita kerja misalnya di kantor, dimarahi atasan, terima saja. Senyumi aja. Inilah tantangannya yang harus diterima, gitu kan. Andaipun kita tidak mau nurut dengan aturan kantor, yang mana aturan kantor itu ya maksiat kepada Allah, kemudian kita dipecat, kita katakan inilah tantangan bagi kita, dan Allah akan menjadikan jalan yang lain kalau kita bertakwa kepada Allah. Harus yakin. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-A'raf, Al-A'raf 40, innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat
wa kadzalika najzil mujrimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang telah mendustakan ayat-ayat kami dan mereka sombong. Ini kan wailul lihumazatil lumazah, ini kan sombong. Dan mereka sombong anha, dari ayat-ayat tersebut, la tufattahu lahum, maka tidak akan dibukakan bagi mereka abwabus sama, pintu-pintu langit, wala yadkhulunal jannah, dan mereka tidak akan masuk ke dalam surga hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sampai unta masuk ke dalam lubang jarum. Mungkin enggak Pak unta yang sebesar itu masuk ke lubang jarum? Tidak mungkin. Maka demikian juga permisalan bagi orang yang telah masuk ke dalam neraka untuk keluar dari neraka. Ada kemungkinan? Ya paksakan aja unta itu masuk ke lubang jarum. Tidak mungkin bisa. Ya. Wa kadzalika najzil mujrimin. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Ya, maka kita berdoa, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Dan di akhir salat kita juga berlindung dari api neraka. Ya. Dengan 4 permintaan perlindungan itu. Yang terakhir, fi amadim mumaddadah, Allah berfirman, fi amadim mumaddadah, mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Dalam bacaan Ibnu Mas'ud atau bacaan Ibnu Abbas itu dipanjang bukan pakai fi tapi pakai bi amadim mumaddadah, dengan tiang-tiang yang panjang, yang dipanjangkan. Ya, namun bacaan yang mutawatir yang sampai kepada kita fi amadim mumaddadah, di tiang-tiang yang dipanjangkan. Maksudnya apa? Ada 2 maknanya. Yang pertama yaitu ketika neraka Hutama itu telah ditutup, Allah Subhanahu wa taala utus atau kirimkan tiang-tiang panjang itu untuk menahan jangan sampai ada celah yang membuka, yang terbuka dari neraka Hutama tersebut. Penafsiran yang kedua, mereka orang-orang yang ada di dalam neraka Hutama itu diikat ya dengan rantai-rantai besi di tangan, di leher dan di kakinya, sehingga mereka sama sekali tidak mampu untuk menolak azab Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya. Ini ayat ini berisi tentang ancaman yang mengerikan ya, dan insyaallah pada pertemuan ke depan kita akan bahas tentang wal asri, yaitu surat Al-Asr, yang menguatkan bahwasanya orang yang beruntung adalah orang yang meninggalkan perbuatan ini. Ya. Ada hubungannya yang erat, hubungan antara surat Al-Humazah ini dengan surat Al-Asr. Ya, kata dalam surat Al-Asr celaka. Nah, ini kecelakaan tuh. Ya, wal asri innal insana lafi khusrin. Semua manusia itu dalam kerugian. Salah satu kerugiannya ini, orang yang mengumpat, orang yang menggunjing, orang yang mencela, yang mana mereka sombong, yang mana dia menghitung-hitung hartanya, dia merugi. Ini ruginya. Ya, di dalam api neraka, yaitu neraka Hutama, mereka diikat di tiang-tiang yang panjang dan mereka tidak dapat keluar darinya sedikit pun. Ya. Inilah beberapa penafsiran yang dapat disampaikan pada penafsiran surat Al-Humazah. Semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita dari kengerian api neraka. Ya, tidak ada kengerian yang lebih mengerikan daripada kengerian api neraka. Namun sayangnya kita belum lihat. Kita ini belum lihat. Andai kita sudah melihat, maka kita tidak akan pernah berani untuk meninggalkan sedikit pun kewajiban, dan tidak akan pernah berani untuk bermain-main dengan keharaman. Ya. Namun sayangnya itulah Allah jadikan kehidupan kini sebagai ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang mana Allah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya. Dengan belajar ini kita menjadi tahu, kita bertambah yakin, karena keyakinan itu ada 3 Pak. Yang pertama ilmul yakin. Ilmul yakin. Yang kedua apa? Ainul yakin. Yang ketiga hakul yakin. Keyakinan yang pertama itu ilmu. Nah, kita masih di ilmu ini. Bagaimana kita meyakini seakan-akan neraka itu di hadapan kita. Nanti ketika kita melihat neraka itu yang memang menyala-nyala begitu dahsyat, ya, dan ini dirasakan oleh penghuni neraka. Semoga kita dilindungi oleh Allah dari penghuni neraka, dan itu dirasakan oleh mereka saat di dalam kubur. Kata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hukuman bagi keluarga Fir'aun, wan naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiya. Dan api neraka dipaparkan kepada mereka di pagi dan sore hari.
Jadi mereka dikasih pemandangan. Penghuni kubur itu dikasih pemandangan, Pak. Kalau dia termasuk penghuni neraka, kasih pemandangan. Apa pemandangannya? Neraka. Yang bukan hanya neraka, namun panas api neraka itu telah mereka rasakan di dalam kuburan. Maka orang yang ada di dalam kubur itu berdoa, ya Allah, Rabbi la tuqimis sa'ah, Rabbi la tuqimis sa'ah. Wahai Tuhanku, jangan tegakkan kiamat. Wahai Tuhanku, jangan tegakkan kiamat. Kenapa? Karena dia tahu kalau tegak kiamat dia akan mendapatkan sesuatu yang lebih buruk lagi. Ya, maka para ulama mengatakan kuburan atau kematian itu merupakan pintu pertama bagi seseorang menentukan jalan hidupnya di akhirat. Apakah dia termasuk orang yang beruntung atau orang yang merugi. Jadi sudah dapat kisi-kisinya. Di kuburan itu udah dapat kisi-kisi. Kalau dia dipaparkan neraka pagi dan sore hari, berarti dia kisi-kisinya masuk neraka. Tapi kalau dia dipaparkan dengan taman-taman yang bau harumnya sampai dia dapat cium, ya berarti dia dapat kisi-kisi bahwasanya dia adalah penghuni surga. Nasallallahu al-jannah, ya, dan kita memohon kepada Allah surga, wa na'udzu bika minan nar, dan kita memohon kepada Allah untuk dijauhkan dari api neraka. Ini yang dapat Anda sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Jika ada pertanyaan kami persilakan. Ada, Pak? Ya, silakan. Jadi kalau kita dihadapkan dengan kondisi masjid ada dua misalnya, satu dekat, satu agak jauh dari rumah kita, maka hukum asalnya adalah kita sholat di masjid yang paling dekat dengan rumah kita. Itu hukum asalnya, kita sholat di masjid yang dekat rumah kita. Namun kalau pertanyaan lagi, tapi di masjid dekat rumah kita banyak yang tidak sesuai, nah, maka berpindah lagi, pilihlah masjid yang sesuai gitu. Kalau masjid yang jauh lebih sesuai, maka tidak apa-apa, kita sholat di masjid yang lebih jauh gitu. Jadi kalau hukum asalnya masjid yang terdekat. Tapi kalau terdapat beberapa hal yang tidak sesuai, menyimpang misalnya, atau bacaan imamnya tidak fasih, terutama dalam Al-Fatihah, maka kita pilih yang sholat di masjid yang sesuai walaupun agak jauh. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini juga pernah dilakukan oleh seorang sahabat yang lain, Muaz bin Jabal misalnya. Dia lebih memilih sholat bersama Nabi SAW di kota Madinah, walaupun dia tinggalnya di kampung di luar Madinah. Dia memilih sholat bersama Rasul SAW di kota Madinah dan meninggalkan kampungnya. Namun ternyata di kampungnya tidak ada orang yang lebih fasih dalam membaca Al-Quran daripada Muaz. Maka mereka tidak dapat melaksanakan sholat isya kecuali Muaz setelah selesai dari Nabi SAW sholat. Jadi Muaz sholat dua kali, sholat isya bersama Nabi. Begitu pulang ke kampungnya, Muaz pun mengimami masyarakat di kampungnya dengan Muaz menjadi imam. Ini ada kisahnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya tidak juga kita bermudah-mudahan untuk mengangkat orang menjadi imam. Di jamaah kita sekarang yang penting tua. Kalau sudah tua langsung jadi imam, enggak. Tua itu bukan prioritas, Pak. Kata Nabi SAW, fal ya umma, hendaklah orang yang menjadi imam itu aqra'ukum bi kitabillah, yang paling paham tentang kitab Allah. Itu yang pertama, ya, termasuk bacaannya, ya. Yang kedua, kalau seandainya semua orang sama pemahamannya, maka yang kedua adalah hendaklah yang pertama hijrah. Artinya pertama masuk Islam. Ya, pertama hijrah misalnya. Kalau seandainya sama juga, baru dilihat siapa yang lebih tua. Jadi tua itu prioritas keberapa? Ketiga. Sekarang di masyarakat dirubah. Prioritas pertama adalah tua. Kalau tidak ada orang lebih tua, baru yang paling bagus bacaannya. Ini kebalik. Dan tidak salah juga kalau orang tua jadi imam, namun syaratnya yang lebih tua mempersiapkan diri untuk jadi imam. Ya. Kalau bacaannya belum benar, ya lebih baik dia menjadi makmum. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi, Pak?
Salat wajib. Wallahu alam bisawab. Kalau setelah salat wajib, ya, wallahu alaman, yang sepatas yang ana tahu, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah diriwayatkan bahwasanya beliau berdoa setelah salat fardu. Ya, bahkan yang diriwayatkan beliau melakukan wirid, ya, sebagaimana kita tahu beliau berwirid dengan bacaan wirid yang kita kenal, astagfirullah, 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 Allahumma antas salam, dan seterusnya. Baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, yang sebagaimana kita ketahui. Adapun berdoa, maka dalam hadis yang lain Nabi SAW berdoa kepada atau berkata kepada seorang sahabat, salah satunya Abu Dzar. Nabi SAW mengatakan, ya Abu Dzar, la tada'anna inda duburi salatika Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Wahai Abu Dzar, jangan pernah engkau tinggalkan untuk berdoa kepada Allah dengan tiga perkara. Allahumma a'inni ala dzikrik, terus Allahumma a'inni ala apa tadi? Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Tiga perkara. Ya Allah, bantu aku untuk selalu berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah sebaik-baiknya kepadamu. Maka kata para ulama, makna hadis ini adalah dibaca sebelum salam. Salah satu doa yang disyariatkan untuk kita baca sebelum salam. Kan sebelum salam kita berdoa berlindung dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, wa min adzabin nar, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masiihid dajjal, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. 4, ditambah lagi Allahumma inni ala dzikri wa syukri wa husni ibadatik, atau dengan tambahan doa yang lain yang bisa kita panjatkan. Dan kalau ana wallahu alam bisawab, dianjurkan atau disyariatkan untuk membaca, ya, dengan berbahasa Arab dari Al-Qur'an atau dari hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi begitu. Jadi adapun kita berdoa setelah salat fardu, ana memandang tidak disunnahkan. Jadi gimana Ustaz? Silakan salat sunnah dulu, salat rawatib ba'diyah misalnya. Setelah salat ba'diyah silakan berdoa. Itu tidak jadi masalah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi setelah salat ba'diyah boleh berdoa, mengangkat tangan. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Taib, cukup. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Barakallahu fikum. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.